Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari kelompok kelas 3A akan mendemonstrasikan tahapan-tahapan pembuatan database siap menggunakan NoSQL pada MongoDB yang kelompok kami buat. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Inyo Mantriarta dengan NIM 1915091045 serta rekan saya Komang Yudi Utama dengan NIM 1915091006 dan Imade Bagus Alvantara dengan NIM 1915091037. Baik, di sini kami menggunakan aplikasi MongoDB untuk membantu proses pembuatan database NoSQL menggunakan MongoDB. Sebenarnya masih banyak aplikasi lainnya yang dapat digunakan untuk membuat database NoSQL, khususnya MongoDB ini. Tapi di sini kami akan menggunakan MongoShell untuk video kali ini. Nah, pada saat pertama dibuka aplikasi MongoShell akan menampilkan pesan-pesan seperti berikut. Ini current session ID, connection to using MongoDB, using MongoDB MongoSH beta. Nah, di sini artinya jika sudah muncul pesan-pesan seperti ini, berarti MongoDB sudah terinstall pada laptop kita. Nah, selanjutnya untuk membuat database, di sini sedikit berbeda dengan database SQL. Nah, di database NoSQL khususnya MongoDB ini, jika ingin membuat database baru, kita hanya perlu mengetikkan query use, kemudian nama database yang ingin dibuat. Nah, di sini saya akan membuat database siap. Nah, setelah query-nya diketik, kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah berhasil switch to DB siap. Kemudian untuk membuat collection pada MongoDB, bisa menuliskan query seperti berikut, yakni db.create collection. Kemudian nama dari collection yang akan dibuat. Nah, di sini misal saya akan membuat collection fakultas. Kemudian tekan enter. Nah, di sini muncul pesan OK1, berarti data collection sudah berhasil dibuat. Nah, sebelumnya kita juga bisa mengecek database apa saja yang sudah terdapat pada lokal kita. Nah, di sini cara untuk menampilkannya yaitu dengan mengetikkan show databases, atau bisa juga mengetikkan show dbs seperti itu. Kemudian tekan enter. Nah, ini merupakan database yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Nah, yang sebelumnya juga database siap sudah berhasil dibuat. Dan sekarang kita sudah ada di database siap. Nah, kemudian untuk melihat collection yang sudah dibuat sebelumnya, kita bisa mengetikkan query, yakni show collection. Kemudian tekan enter. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat yakni collection fakultas. Nah, untuk melakukan insert pada collection fakultas terdapat tiga query yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah insert one,
kemudian insert many, kemudian insert. Nah, insert one itu digunakan untuk melakukan insert untuk satu field, kemudian insert many bisa digunakan untuk melakukan insert dengan banyak field atau banyak data. Nah, kemudian untuk insert bisa digunakan untuk keduanya, tapi dari referensi yang kelompok kami baca, query insert ini tidak direkomendasikan untuk digunakan. Nah, yang akan saya praktekkan adalah menggunakan insert one dan insert many. Nah, query untuk melakukan insert one adalah seperti berikut. Nah, pertama, ketik db, kemudian nama collection yang sudah dibuat sebelumnya, yakni fakultas, kemudian dot insert one, kemudian kurung buka kurung tutup, kemudian kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup. Nah, di sini sebelumnya kelompok kami sudah membuat database yang akan kami insert apa saja yang akan kami insert nantinya. Nah, di sini untuk fakultas yang pertama yaitu field yang pertama yakni ID fakultas, kemudian nama fakultas. Nah, di sini pada insert one terdapat ID fakultas yakni 1 dan nama fakultas adalah Fakultas Ilmu Pendidikan. Langsung saja kita tuliskan. Nah, yang pertama yaitu ID fakultas yakni 01. Kemudian untuk field yang kedua bisa dipisahkan dengan menggunakan koma dan langsung saja ditulis nama fakultas, ini Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, jika sudah tertulis semua query-nya, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini tetap muncul pesan acknowledge true, berarti insert one sudah berhasil dilakukan. Nah, kemudian untuk insert many, seperti yang sudah terlihat sebelumnya di sini, yang pertama query-nya hampir mirip, dan yang pertama yaitu db, kemudian nama collection, kemudian query insert many. Nah, di sini kita copy saja terlebih dahulu. Nah, untuk mempaste bisa mengklik kanan pada mouse atau touchpad. Nah, di sini query yang pertama yakni db, kemudian dot nama collection-nya yakni fakultas, kemudian dot insert many. Nah, di sini terdapat sebuah array untuk menyimpan beberapa field, yakni beberapa field yang akan diinsert nantinya. Nah, jika sudah, kita tekan enter. Nah, di sini muncul pesan acknowledge true, kemudian insert IDs. Nah, berarti pesan ini berarti insert many sebelum tadi sudah berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya collection yang selanjutnya akan kita buat adalah collection jurusan. Nah, collection untuk membuat collection sama seperti sebelumnya. Pertama, kita ketik db dot
create collection. Kemudian di sini diisi nama collectionnya. Jika sudah, tekan enter. Nah, di sini muncul pesan seperti sebelumnya, oke, berarti collection sudah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya saya akan mengcopy untuk menginsert data jurusan ini ke collection jurusan. Di sini saya menggunakan query insert many untuk dapat melakukan insert pada lebih dari satu data. Nah, kemudian di sini pada collection jurusan terdapat 3 buah field, yakni yang pertama ID jurusan, kemudian nama jurusan, kemudian ID fakultas. Nah, jika sudah dipaste, langsung saja kita tekan enter. Nah, di sini muncul pesan acknowledge true dan insert ID, yang berarti data yang sebelumnya, data ini yang sudah diinsert sebelumnya berhasil diinsert ke collection jurusan. Selanjutnya collection yang akan kita buat yakni collection dosen. Kita copy terlebih dahulu. Nah, pada Mongo shell ini kita buat dulu collection untuk menyimpan data dosen dengan menuliskan atau mengetikkan db.createCollection kemudian dosen, diisi dengan dosen seperti itu. Nah, kemudian jika sudah, tekan enter. Nah, di sini sudah berhasil dibuat collection dosen. Kemudian kita paste query yang sebelumnya dengan mengklik kanan pada mouse. Nah, jika sudah, di sini saya menggunakan insert many juga. Nah, pada collection dosen terdapat 3 field yang saya buat, yakni yang pertama adalah name dosen, kemudian nama dosen, kemudian ID jurusan. Jika sudah dipaste, kemudian langsung saja tekan enter. Nah, di sini sudah muncul yakni pesan acknowledge true, yang berarti data sudah berhasil diinsert ke collection dosen. Baik, ya, kita tadi sudah membuat 3 buah collection. Untuk memastikan kita bisa melihat atau menampilkan collection yang dibuat sebelumnya dengan menggunakan query show collection. Kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah muncul collection yang sebelumnya kita buat, yakni yang pertama collection fakultas, kemudian jurusan, kemudian dosen. Nah, di sini nantinya kami juga akan maksudnya di sini saya akan menjelaskan juga sebuah aplikasi, yakni robot 3D. Nah, aplikasi ini hampir mirip dengan aplikasi Kompas bawaan dari pada saat kita menginstal MongoDB. Nah, di sini merupakan tampilan awal ketika aplikasi robot 3D dibuka. Nah,
pada saat pertama install, di sini kita diminta untuk membuat sebuah collection baru. Nah, di sini karena saya sudah mempunyai collection, kita tinggal langsung saja connect. Nah, setelah itu akan muncul semua collection yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Nah, di sini sudah terdapat database siap yang kita buat sebelumnya. Nah, pada collection juga tampil 3 buah collection yang sebelumnya kita buat. Nah, di sini kita juga bisa melakukan perintah, yakni membuat database baru, membuat collection, insert, update, delete. Nah, fungsi Robot3T ini hampir mirip dengan Mongo Shell, namun pada Robot3T ini terdapat GUI atau Graphical User Interface untuk memudahkan dalam proses pembuatan database seperti itu. Nah, misal jika ingin membuat collection baru, tinggal klik kanan di sini, kemudian create collection seperti itu. Nah, misal jika ingin melakukan insert pada collection, tinggal pilih nama collection yang ingin di-insert, kemudian insert dokumen. Nah, biasanya muncul seperti ini, dan nanti query-query atau field-field nantinya, field-field atau data yang akan diinputkan ke collection ditulis di sini. Nah, kemudian jika sudah, tinggal tekan save seperti itu. Baik, untuk insert collection selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membuat ataupun menambahkan collection pada database yang ini. Nah, sebelumnya saya akan meng-create collection terlebih dahulu. Kita gunakan perintah db create collection, kemudian nama collection yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan membuat 2 collection. Yang pertama yaitu tipe mahasiswa, kemudian yang kedua collection dari mata kuliah. Pertama kita akan buat dulu tipe mahasiswa. Oke, jadi kita coba tampilkan dulu apakah sudah terrecord dalam database siap. Kita gunakan perintah db get collection, names. Nah, jadi sudah terrecord tipe mahasiswa sebagai collection dalam database siap ini. Kemudian kita akan menambahkan data ke dalam collection tipe mahasiswa ini. Nah, jadi di sini saya sudah siapkan datanya. Yang pertama yaitu ada ID mahasiswa, ID tipe mahasiswa dengan 01, kemudian dengan tipe mahasiswa yaitu reguler. Kemudian data yang kedua yaitu dengan tipe mahasiswa ahli kredit. Nah, jadi kita bisa copy saja ini, kemudian kita bawa ke Mongo Shell. Nah, kita jalankan. Jadi sudah terrecord 2 data dari collection tipe mahasiswa. Nah, untuk melihat apakah sudah terekam data tersebut ke dalam collection tipe mahasiswa, saya akan gunakan db
nama collection-nya yaitu tipe mahasiswa, kemudian find. Nah, jadi sudah terrecord dalam collection tipe mahasiswa. Kemudian yang kedua, saya akan membuat terlebih dahulu collection dari mata kuliah, kemudian memasukkan data-data apa saja yang ada dalam collection mata kuliah. Oke, sebelumnya saya akan buat dulu collection-nya. Kita ketikkan db, kita create collection, kemudian nama collection-nya mata kuliah. Nah, seperti itu. Oke, kita coba dulu tampilkan. Oke, jadi sudah terekam collection dari mata kuliah. Selanjutnya kita akan memasukkan data yang akan mengisi collection mata kuliah ini. Nah, jadi ini merupakan data-data yang akan kita gunakan untuk mengisi collection dari mata kuliah tersebut. Ini jika datanya cukup banyak seperti ini, kita bisa copy. Kemudian kita tunggu ketika Mongo Shell sedang menginputkan data ke dalam DB. Nah, jadi ini sudah siap untuk dijalankan query-nya. Yang diingat adalah ketika ingin memasukkan data lebih dari satu, kita bisa gunakan insert many, yang dimana kita bisa memasukkan data ke dalam collection lebih dari satu, seperti itu. Jika satu, kita bisa gunakan insert one saja. Baik, kita akan jalankan query ini. Oke, acknowledge sudah terrecord. Jadi karena kita menggunakan array, indeks dimulai dari angka 0 sampai dengan karena ini jumlah datanya 20, jadi terbacanya yaitu dari 0 sampai dengan 19. Kita coba kita akan coba show tampilkan data dari collection mata kuliah. Nah, jadi ini sudah terrecord data dari mata kuliah. Baik, terima kasih. Dengan saya untuk melanjutkan presentasi pembuatan collection mahasiswa, detail KRS, dan KRS. Sebelumnya kami telah membuat database SIAK. Kemudian saya akan memanggil database tersebut. Nah, kita telah berada pada database SIAK. Selanjutnya saya akan membuat collection dengan nama mahasiswa. Oke, perintah sudah dieksekusi. Selanjutnya kita dapat mengetahui apakah collection kita sudah terproses atau belum.
dengan cara show collection. Nah, kita dapat melihat collection mahasiswa sudah tereksekusi. Selanjutnya, saya akan memasukkan data pada collection mahasiswa, dan sebelumnya saya telah membuat query untuk menginput data-data mahasiswa. Kemudian langsung saja saya eksekusi. Hal tersebut tentu akan memudahkan kita dalam membuat database dan mengisi collection di database tersebut. Nah, perintah kita sudah tereksekusi dan dinyatakan benar. Kemudian saya akan menampilkan collection, data-data collection dari collection mahasiswa. Jadi mari kita lihat data atau dokumen apa saja yang ada pada collection mahasiswa yang telah kita buat. Kemudian .find, kemudian .pretty. Jadi query pretty ini akan membuat tampilan dari dokumen yang berada pada collection mahasiswa akan menjadi lebih rapi. Sebelumnya mohon maaf karena pada server di laptop saya MongoDB harus di running secara berulang jika servernya mati secara otomatis. Nah, sudah dieksekusi. Inilah data yang telah kita inputkan ke dalam collection mahasiswa, dan kita memanggil atau menampilkan data-data yang ada pada collection mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menginputkan data atau dokumen untuk collection detail KRS. Jadi terdapat 5 mahasiswa yang memiliki KRS dan akan dieksekusi satu demi satu. Oh ya, sebelumnya kita dapat membuat collection dengan cara seperti cara kita sebelumnya, yaitu terlebih dahulu membuat collection, kemudian kita inputkan data pada collection yang telah kita buat. Nah, adapun cara otomatis yang server MongoDB sediakan, yaitu dengan perintah db nama collection, kemudian .insert, maka akan menciptakan tabel, akan menciptakan collection secara otomatis terlebih dahulu, kemudian akan mengeksekusi data-data yang diinputkan ke dalam collection tersebut. Sebagai contoh seperti berikut ini. Nah, saya memasukkan data atau dokumen ke dalam collection detail KRS. Sebelumnya saya belum membuat collection detail KRS, namun langsung saya perintahkan untuk memasukkan data pada detail KRS. Sehingga pertama hal yang akan dieksekusi yaitu membuat collection detail KRS, kemudian menginputkan data-data
ke dalam detail KRS. Nah, kita tekan enter. Ya, sudah dieksekusi dan benar. Nah, untuk mengetahui collection detail KRS apakah sudah tercantum dalam atau masuk ke dalam database SIAK, kita dapat memanggil atau menampilkan collection yang ada pada database SIAK dengan cara query berikut ini. .db get collection names, kemudian kurung buka kurung tutup, kemudian kita tekan enter. Nah, sudah terdapat collection mata kuliah tipe mahasiswa detail KRS fakultas jurusan mahasiswa dan dosen. Nah, pada menampilkan collection yang ada pada database, kita dapat memerintahkan dengan mengetik program atau query db.getCollectionNames atau menampilkan perintah show collection seperti itu. Selanjutnya saya akan memasukkan data detail KRS kedua. So, saya mengcopy paste perintah yang telah saya buat sebelumnya. Ya. Kemudian tekan enter, maka data yang kita atau dokumen yang telah kita buat akan dieksekusi. Nah, untuk menampilkan data atau dokumen yang telah kita masukkan, kita kembali ketik query db. Nama collection yaitu detail KRS kemudian find pretty. Ya, berikut dua data mahasiswa dengan detail KRS masing-masing. Jadi berikutlah tampilannya. Selanjutnya saya akan memasukkan data detail KRS ketiga. Kita kopas, kemudian kita klik kanan dan tekan enter. Ya, sudah tereksekusi. Kembali kita akan menginputkan data detail KRS keempat. Klik kanan, kemudian akan tersalin dengan otomatis. Kemudian tekan enter untuk mengeksekusi program yang telah kita buat atau query yang telah kita cantumkan. Selanjutnya saya akan memasukkan data kelima untuk detail KRS. Ya, semua data telah masuk. Kemudian kita kembali ketik
db.detail.krs untuk menampilkan data atau dokumen yang telah kita masukkan ke dalam collection detail KRS. Ya, demikian. Selanjutnya saya akan memasukkan data mahasiswa, data KRS kita langsung saja kopas query yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian cara yang sama tanpa membuat collection terlebih dahulu, langsung saja memerintahkan untuk memasukkan data atau dokumen pada collection KRS. Ya, kemudian tekan enter. Kemudian kita show collection untuk menampilkan collection yang ada pada database ya. Mohon maaf, saya salah menginputkan data. Saya ulangi untuk menginputkan data KRS. Ya, jadi terdapat 4 data KRS. Ya, kemudian kita tekan enter dan tereksekusi dengan benar. Selanjutnya kita tampilkan collection KRS .find .pretty. Ya, sudah tertampil. Baik, sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menampilkan data dosen atau data yang tersimpan pada collection dosen. Nah, ada beberapa cara yang dapat digunakan. Salah satunya adalah dengan menuliskan perintah db. Kemudian nama collection yakni dosen, kemudian find. Nah, dengan query ini semua data yang tersimpan pada collection dosen akan ditampilkan. Nah, jika sudah menuliskan query seperti berikut, langsung saja tekan enter. Nah, di sini semua data dosen akan ditampilkan. Nah, kemudian untuk cara yang selanjutnya adalah saya di sini akan menjelaskan cara menampilkan data dosen yang menggunakan aplikasi Robot3T atau Kompas. Nah, di sini saya menggunakan Robot3T. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke database, yakni database ya, kemudian masuk ke collection.
Nah, kemudian di sini pada collection dosen, klik kanan, kemudian klik view document. Nah, di sini akan ditampilkan data-data yang tersimpan pada collection dosen. Nah, cara yang berikutnya, yakni dengan mengklik kanan pada database Siak ini, kemudian mengklik Open Shell. Nah, di sini akan terbuka shell yang mirip seperti yang terdapat dalam aplikasi Mongo Shell. Nah, di sini kita bisa menuliskan query yang sama, yakni db.dosen kemudian .find. Nah, jika sudah dituliskan, kita tekan Ctrl Enter. Nah, di sini akan ditampilkan. Nah, misal kita ingin menambahkan pretty. Nah, pretty ini akan hampir mirip dengan hanya menggunakan find seperti itu. Baik, itu tadi cara atau query yang digunakan untuk menampilkan data dosen. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Izinkan saya untuk mempresentasikan cara menampilkan semua data mata kuliah yang memiliki jumlah SKS 3. Sebelumnya saya telah membuat database dengan nama Siak. Kemudian sebelumnya juga saya sudah membuat dokumen collection yang ada pada database Siak. Berikut saya akan tampilkan collection dari database Siak. Nah, di sini sudah tertampil beberapa collection atau tabel. Itu ada tabel atau collection KRS, kemudian detail KRS, mata kuliah, mahasiswa, tipe mahasiswa, fakultas, jurusan, dan dosen. Selanjutnya, untuk menampilkan seluruh mata kuliah, maka harus menggunakan perintah atau query db.mata kuliah, kemudian find, kemudian kita percantik dengan tambahan query pretty. Nah, di sini sudah terdapat sudah tertampil beberapa mata kuliah yang tersedia atau terdapat dalam collection mata kuliah. Nah, di sini terdapat mata kuliah yang dengan jumlah SKS yaitu 2 dan 3. Nah, sekarang saya akan menampilkan jumlah mata kuliah dengan jumlah SKS sebanyak 3. Itu dengan query db.mata kuliah .find. Kemudian kita berikan kriteria
untuk menampilkan jumlah SKS 3. Itu nah, sudah. Kemudian tekan enter. Maka yang akan tertampil saat ini adalah seluruh nama mata kuliah dengan jumlah SKS sebanyak 3. Perintah yang sama dapat kita gunakan dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Itu pertama ketik db dot mata kuliah dot find, kemudian kita dapat menggunakan query not equivalent, itu sebagai berikut. Ketik SKS, kemudian perhatikan tanda kurung kurawanya. Kemudian ketik SKS, kemudian tambahkan kurung kurawa, kemudian tambahkan dolar, kemudian NI, kemudian 2, karena kita ingin menampilkan jumlah SKS sebanyak menampilkan data mata kuliah dengan banyak SKS sebanyak 3, maka kita perlu menulis atau mengetik 2, atau artinya menampilkan data kecuali data SKS yang berjumlah 2. Mohon maaf karena ada terkendala keadaan server, maka perlu di running MongoDB-nya. Baik, sudah tertampil mata kuliah dengan jumlah SKS sebesar sebanyak 3. Nah, data yang ditampilkan menggunakan find SKS dengan menggunakan not equivalent itu sama, maka benar adanya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan di mana saya akan menampilkan data mata kuliah yang ada pada semester 1 saja. Nah, kita buka dulu OpenShell, terus kita akan coba dulu panggil collection dari mata kuliah. Kita ketikkan db, terus mata kuliah, find. Oke, jadi ini sudah tertampil data dari koleksi mata kuliah. Nah, jadi totalnya ada 20. Nah, kemudian kita akan menampilkan data mata kuliah yang hanya ada pada semester 1 saja. Kemudian kita bisa ketikkan di sini query-nya, yaitu menggunakan semester 1
Oke, jadi ini sudah tertampil data mata kuliah yang ada hanya pada semester 1. Jadi jumlahnya itu yaitu sekitar 11. Jadi 11 data mata kuliah yang ada pada semester 1. Nah, untuk jika kita ingin menampilkan nama mata kuliahnya saja, kita bisa select di sini, bisa kita tambahkan yaitu nama mata kuliah, kita bisa ketikkan 1, kemudian query dari underscore id titik 20 ini merupakan untuk menghilangkan ID default seperti itu. Jadi tampilannya lebih simple jadinya seperti itu. Oke, kita jalankan. Jadi terlihat nama mata kuliah apa saja yang ada pada semester 1 dan tampilannya hanya menampilkan nama mata kuliah saja tanpa jumlah SKS ataupun semesternya seperti itu. Oke, sekian.